dan juga kabel listrik. Polisi yang datang pun bergerak cepat dan langsung mengamankan pemuda berusia 23 tahun tersebut ke Polsek Gempol. Akhir pekan kemarin, jagat maya kembali dihebohkan dengan serangkaian berita viral, baik dari dunia hiburan maupun dari lingkup kehidupan masyarakat. Berita-berita tersebut menjadi viral lantaran masif diperbincangkan di tengah masyarakat. Mulai dari curhat Dewi Gita terserang virus mematikan, diduga karena pola diet ketat, hingga viral seorang pria berikan seserahan kucing British Shorthair untuk istrinya. Inilah sederet berita heboh yang jadi sorotan versi silet. Curhat tangis Dewi Gita terserang virus mematikan, pasrah hanya minta ini sama Tuhan. Kabar mengejutkan datang dari Dewi Gita. Ya, istri Arman Maulana ini mengaku sempat terserang virus mematikan yang menyerang paru-parunya. Akibatnya ia pun beberapa kali harus menjalani perawatan di rumah sakit dengan biaya yang tak murah. Konon pola hidup yang diterapkan ibu satu anak inilah yang menjadi pemicu munculnya virus tersebut dan kemudian mengendap di paru-parunya. Sambil berurai air mata, pelantun tembang penari ini hanya berharap terus diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa agar ia bisa terus merawat ibu, suami, dan putri sematawayangnya. Dari 2016 itu aku sakit, jadi virus bangun di paru-paru. Jadi itu tuh virusnya makan di paru-paru atau jantung atau otak. Alhamdulillah aku paru-paru. Kalau udah ke jantung, udah alhamdulillah. Lalu ke otak udah Tapi kan mati. tetap bahaya saat itu. Bahaya banget. Jadi aku udah sebulan di rumah sakit. Lumayan lah, habis ratusan juta ya orang sebulan. Ya Allah gitu kan dikasih sehat aja gitu. Udah nikmat ya. Iya. Aku jadi sedih. Ini kalau ngomongin sakit tuh. Pejuang-pejuang ini ya. Maksud aku ya, kalau aku sakit gitu nggak ada yang ngurus mama gitu kan. Mama masih Ada ya? umur 88 tahun sekarang. Masya Allah, Terus bahagia banget ya. siapa yang mau ngurus gitu ya Allah gitu kan. Terus suami juga siapa yang mau ngurus gitu. Dia tuh kan juragan-juragan juga kayak anak-anak gitu sampai sekarang gitu kan. Kita kalau sakit tuh pikir anak, suami. Aku gak punya orang tua soalnya. Dan jadi ya doanya sih cuman sehat. Insya Allah kalau sehat mah ada rezeki pasti Allah kasih gitu kan. Kita berdoa yang terbaik, tapi kan ujian sudah terjadi gitu ya, ujian dari kejadian ini sudah terjadi gitu. Jadi kita berdoa yang terbaik. Alsyad Ahmad akhirnya menunjukkan hasil lab Senora setelah dirinya dihujat oleh netizen. Pasca kematian Senora, anak harimau miliknya, Alsyad Ahmad akhirnya membeberkan hasil lab yang mengurai penyebab kematian Senora. Ya, hasil lab menunjukkan jika bayi harimau benggala itu mati dikarenakan tidak berkembang dan tidak berfungsinya organ-organ vital serta adanya kelainan genetik yang dimiliki bayi harimau berusia 2 bulan itu. Alsyad pun berharap hasil lab ini juga akan menghentikan hujatan netizen yang sempat menudingnya mengeksploitasi Senora demi AdSense. Alhamdulillah udah keluar hasil dari IPB, dari PSSP, apa yang terjadi sama Senora. Oke, jadi udah ada laporan histopatologinya ya guys ya dari PSSP IPB. Oke, di sini kita lihat jantung, alhamdulillah nggak ada kelainan. Jantung sehat-sehat aja. Terus di sini ada limpa degenerasi, limpanya degenerasi. Ginjal kiri degenerasi. Ginjal kanan degenerasi, terus juga sekum degenerasi, dan hampir semua organ ini tulisannya degenerasi, Bah. Degenerasi. Itu ya. degenerasi itu gimana, Bah, maksudnya? Nah, ini degenerasi ini kemunduran ya dari fungsi organ tersebut atau jaringan atau selnya. Kemunduran, jadi kayak Kemunduran. Fungsinya berkurang? Ya. Oh. Fungsinya tidak efisien lagi. Bisa dari penuaan ya, kalau harimau udah tua bisa kayak gitu, tapi Bisa. kan nggak mungkin
untuk penuaan nggak mungkin karena umurnya masih muda, orang baru lahir, umurnya 2 bulan. Berarti ada faktor genetik kurang lebih. Bisa faktor genetik, bisa penyakit juga. bisa penyakit, bisa paparan obat gitu kan. Macam-macam ya guys ya. Begitulah penjelasan dari kita ya. Kita mohon doanya aja, mohon supportnya selalu dan fokus ke satwa yang ada di sini ya untuk menjunjung tinggi kesejahteraannya, memaksimalkan potensi konservasinya di sini. Teona kita lihat alhamdulillah sehat-sehat aja sampai sekarang nggak pernah punya masalah ya. Alhamdulillah banget Teona, sehat banget ya. Walaupun kondisi cuaca lagi kayak gini, dia selalu prima kondisi. Sempat mengidap penyakit langka, istri Babe curiga Babe Cabita ada pengaruh ilmu gaib. Pasca divonis mengidap penyakit langka anemia aplastik, kini kondisi komika Babe Cabita berangsur membaik. Tapi di luar persoalan medis, istri Babe Cabita, Zulfati Indraloka, justru mengurai hal mengejutkan. Ya, wanita berhijab itu mengaku sempat curiga jika penyakit langka yang menyerang suaminya berasal dari serangan gaib yang dikirim oleh seseorang. Benarkah? Dan apa alasan Fati memiliki kecurigaan itu? Waktu sakit, ya kaget karena kan emang diagnosnya pertama kan yang kemarin itu tuh parah. Terus dia juga jarang sakit sih, maksudnya sakit itu waktu itu operasi amandel waktu masih di Medan tuh. Terus abis itu ini memang sakitnya paling demam, terus minum obat udah sembuh gitu kan. Ini tiba-tiba tuh 5 hari kita lagi ngawanin dia acara di Medan, nggak sembuh-sembuh, minum obat penurun panas juga menggigil sampai 39 gitu. Aku udah makin jangan-jangan mikirannya aneh-aneh nih. Iya. Kenapa dia mikir-mikir di tengah malam dia cara-cara meruqyah, ciri-ciri orang yang kena setan. Kok dia dengerin itu, aku udah nggak iya nih. Besok paginya aku langsung, kamu sini, kayak duduk bilang. Tadi malam aku kayak denger ceramah-ceramah, aku pikir ceramah-ceramah apa menguatkan. Kok kamu ngapain denger ceramah orang meruqyah, ceramah orang cara mengusir setan apa? Kamu, dia bilang ya kamu siapa tahu kamu percaya nggak guna-guna? Diambillah sedot tulang sumsum belakang aku. Dari situ diketahui kalau ternyata penyakitnya bukan DBD tapi anemia aplastik. Penyakit yang cukup langka lah. Kayak autoimun sih, kayak lama apa baru ketahuan. Jadi autoimun lah lebih tepatnya. Jadi kalau imun itu kan idealnya tuh menyerang penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Nah kalau aku, imun aku sendiri bukan menyerang penyakit, tapi menyerang tulang sumsum belakang aku. So sweetnya Mutia Ayu dan Gewa rayakan ulang tahun Glenn Fredly dengan tiup lilin di depan foto Glenn. 30 September kemarin mendiang Glenn Fredly berulang tahun yang ke-48. Meski sang suami telah berpulang sejak 3 tahun lalu, namun Mutia Ayu tak ingin melewatkan kesempatan untuk merayakan ulang tahun Glenn bersama putri sematawayangnya Gewa. Ya, bersama Gewa, Mutia duduk di depan foto Glenn sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk sang suami tercinta. Sontak video mengharukan ini banjir dukungan dari sahabat-sahabat Glenn dan juga para fans pelantun tembang Januari tersebut. Adek, Mami punya kue ulang tahun. Untuk ayah ulang tahun loh. Ayah? Iya. Karena lilinnya adanya ini, kita pakai yang ini. Tapi ayah nggak umurnya 3 tahun ya? Enggak. Iya, ayah masih gede. Masih gede. Ayah udah besar. Kayak Mami. Kayak Mami. Yuk. Yuk, kasih kuenya ke ayah. Happy birthday. Iya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga sekarang juga. Tiup. 1, 2, 3. Yeay, happy birthday ayah. Happy birthday ayah. Terima kasih adek. Sama. Semoga ayah di surga bahagia bersama Tuhan dan promise Gewa akan menjadi anak kebanggaan ayah
dan Mami pastinya. Amin. Kalau aku selalu bilang ke Gewa dengan apa adanya, selalu jujur. Kalau misalkan dia nanya, ayah di mana Mami? Ayah udah nggak ada. Nggak ada kemana Mami, bertemu Tuhan. Tuhan itu apa Mami? Yang menciptakan kita, ya udah apa adanya aja, nggak usah dibohong-bohongin, nggak usah ditutup-tutupin. Pada akhirnya dia juga bakalan tahu, bakalan mengerti, tapi dengan bahasa yang dia sesuai dengan usianya lah gitu. Gitu, pelan-pelan aja. Viral di sosmed. Viral, seorang pengantin memberikan hantaran nikah berupa kucing British Shorthair. Heboh di sosial media seserahan pernikahan yang lain dari biasanya, bahkan terbilang sangat unik dan spesial. Ya, mempelai pria memberikan seserahan, salah satunya berupa kucing British Shorthair yang harganya mencapai puluhan juta per ekor kepada calon istrinya. Ya nggak apa-apa lah. Aku juga kalau misalkan mungkin bentuk atau hadiahnya beda, tapi ini kan cuman sebagai simbol dari bentuk kasih sayang mereka terhadap pasangan mereka masing-masing gitu. Jadi ikut senang aja. Viral, pemuda ditinggal nikah pacarnya ngamuk rusak 4 atap rumah warga. Aksi pria berinisial MAP warga desa Sumber Suko, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur sempat membuat panik tetangganya. Bagaimana tidak, MAP kedapatan mengamuk dan merusak beberapa rumah tetangganya. Konon kabarnya MAP mengamuk lantaran putus cinta dan ditinggal kekasihnya yang lebih memilih menerima pinangan pria lain. Dalam video viral yang beredar di media sosial, tampak MAP memanjat dan kemudian merusak atap beberapa rumah tetangganya dan juga kabel listrik. Polisi yang datang pun bergerak cepat dan langsung mengamankan pemuda berusia 23 tahun tersebut ke Polsek Gempol. Tapi kalau menurut gue ya mungkin kekecewaan itu menimbulkan emosi biasanya kan. Jadi kalau saya lihat dengan kejadian itu ya mungkin karena emosi, karena kesel. Fadel Bajide angkat bicara terkait hubungannya dengan Loli dan jawab hujatan Nikmir ke dirinya. Sederet berita heboh yang jadi sorotan versi silep diakhiri oleh curhat Fadel Bajide, kekasih Laura Meizani alias Loli, putri sulung Nikita Mirzani yang kini menetap di London. Usut punya usut, hubungan Fadel dan Loli diawali dari perkenalan di dunia maya yang kemudian berujung LDR. Lantas benarkah meski sama-sama telah menasbihkan diri sebagai pasangan kekasih, namun Fadel dan Loli ternyata belum pernah sekalipun bertemu muka secara langsung? Dan apa komentar Fadel atas sentilan pedas Nikita Mirzani yang menjurus pada body shaming terhadap dirinya? Belum 17 tahun. Gak usah pacar-pacaran, udah pacar yang mukanya kayak di Senen, di pasar Senen. Gua rasa tuh anak kesambet ini dah. Kesambet manusia. Otaknya gak jernih. Apa benar Fadel ini pacarnya adik Loli? Aduh, adik Loli. Ya, pacaran Emang pacaran. Di awal-awal tahun kemarin itu sebenarnya udah kenal gua, udah sering ngeliat story, udah sering si Loli udah sering nge-like video gua sama abang gua. Emang dia nonton katanya dari IGT, dia suka sama gua. Gua awalnya jujur, gua nggak tahu kalau itu anaknya Nikmir ya, tante Nikmir itu gue nggak tahu ya, gue nggak tahu sama sekali.
sampai gue tanya ke teman-teman gue, ini siapa kok dia checklist biru di IG. Langsung gue nanya sama dia, emang lu suka sama gue baru kenal loh? Itu gue emang suka dari awal sama lu. Langsung gue bilang, kalau emang lu suka, yang penting nurut sama gue, mau gue rubah nggak? Gitu, nurut sama gue. Itu aja sih kalau pacaran sama gue, nurut aja. Ada ya kata-kata nggak enak lah ya ke Fadel gitu kan, yang dibilang. Kalau menurut gue, kan gue yang kena nih. Kalau menurut gue sih biasa aja, karena di keluarga gue tuh lebih parah kalau ngatain. Makanya gue nggak anggap biasa aja kalau misalnya itu emang dia ibunya Loli dan gue emang harus hormat sama dia walaupun ya emang dia ngatain gue. Kan mau gimana kan itu ibunya pacar gue kan. Jadi ya udah gue gak balas apa-apa, ya gue diem. Mau pacaran, kata siapa pacaran nggak boleh? Boleh kok, boleh ditanya. Tetangga juga mungkin tahu kalau anak saya pulangnya larut malam gitu kan. Tapi harus ada yang ikut.